Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan kita sebagai umatnya bahwa kita meneladani Rasulullah SAW di dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya kita meneladani Rasulullah SAW bagaimana menyayangi terhadap saudara-saudaranya, bagaimana Rasulullah mengamalkan atau menjalankan berkasih sayang dengan sesama kaum muslimin, kaum mukmin, menjalin atau berinteraksi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dimanapun tentunya berada. Rasulullah SAW menjelaskan, man la yarham wa la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita kalau ingin disayangi, pasti kita harus menyayangi orang lain. Kalau kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita, kalau kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kaum mukmin, maka jangan berharap kita tidak akan mendapatkan kepedulian dari saudara-saudara kita itu. Maka bangkitkan rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita itu. Latih kepekaan sosial kita untuk peduli terhadap sesama kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara kita itu tidak dibatasi oleh satu ruang, oleh satu tempat, oleh satu negara, tetapi dimanapun saudara-saudara kita itu adalah saudara kita yang harus kita sayangi, yang harus kita pedulikan. Bukankah orang-orang yang beriman itu bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Dimanapun berada, mereka adalah saudara kita. Maka ketika saudara-saudara kita ada yang tersakiti, mestinya kita merasa sakit juga. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina misalnya, sampai detik ini mereka terus dalam penderitaan, dalam kesakitan, yang itu memerlukan bantuan kita. Tidak hanya kepekaan sosial, kepedulian, kasih sayang terhadap mereka, tapi wujudkan kasih sayang itu dalam bentuk bantuan. Wujudkan kepedulian itu dengan cara membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan menderita. Rasulullah SAW menggambarkan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim
wa ta'atufihim mathalul jasadi inna ishtaka minhu 'udwun tada'a wal hama syairul jasadi wal hama. Perumpamaan sesama kaum mukminin itu dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan di antara kita itu ibaratnya suatu tubuh. Jika ada di antara satu anggota tubuh itu yang merasakan sakit, maka akan membuat seluruh tubuhnya terjaga dan merasakan demam. Begitulah ibaratnya kita satu tubuh dengan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, kaum mukmin wal mukminat, orang-orang yang beriman dimanapun berada. Ibaratnya kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh dengan kita. Dan mereka bagian anggota tubuh kita yang tersakiti, maka seluruh anggota badan kita akan merasakan sakit dan demam. Itulah gambaran seorang mukmin yang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian sosial terhadap saudara-saudaranya. Maka teladani Rasulullah SAW. Jika kita cinta kepada Rasul, buktikan bahwa kita ini menyayangi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini mereka dalam penderitaan, dalam kesakitan, bantu, sisihkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, sedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak bisa untuk mengantarkannya sendiri, titipkan kepada saudara-saudara kita ke lembaga-lembaga zakat yang punya misi untuk membantu, punya misi kemanusiaan, punya misi untuk menjaga ukhuwah persaudaraan kita sesama muslim dimanapun di belahan dunia ini. Titipkan kepada mereka, salurkan bantuan Anda, infakkan di jalan Allah kepada saudara-saudara kita ini. Inilah yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, bahwa sikap kasih sayang terhadap sesama mukmin itu, lembut kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sikap Rasulullah SAW antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah SAW, utusan Allah itu, dan orang-orang yang bersamanya beriman, orang-orang beriman itu keras sikap terhadap orang-orang kafir. Kalau kepada orang-orang yang kafir kita mesti harus bersikap keras, bersikap tegas. Keras bukan berarti kita tidak toleran, tetapi kita tegas dalam mempertahankan akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin. Kita tegas menolak akidah mereka, orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir yang menyerang, orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin, orang-orang kafir yang membantai saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, mesti kita harus merasakan sakitnya bagaimana mereka diserang, yang mengakibatkan penderitaan yang lama.
Kita keras terhadap orang-orang kafir sebagaimana sikap Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah ruhama'u bainahum. Rasulullah berkasih sayang, lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman. Kasih sayangnya diwujudkan dalam bentuk kita menolong, kita membantu saudara-saudara kita yang dalam penderitaan, dalam kesakitan, dimanapun. Tidak hanya saudara kita, tetangga kita, teman sekantor kita, di lingkungan kita, tetapi saudara-saudara kita non jauh di sana juga sama. Saudara kita seiman, saudara kita, orang-orang beriman yang harus kita wajib kita bantu, wajib kita tolong. Inilah bukti kalau kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita membuktikan, mewujudkan, meniru dan meladani bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap saudara-saudaranya, terhadap kaum mukmin, kaum orang-orang yang beriman, dan bagaimana sikapnya keras terhadap kaum kafir. Nah, untuk menegakkan, membela Islam, izul Islam wal muslimin, itu membutuhkan ketegasan dan perjuangan dimanapun kita berada.